3, 2, 1. Assalamualaikum, hai sahabat hebatku di kota dan provinsi manapun kalian berdomisili saat ini, dan di jam berapapun kalian menemukan dan mengakses video ini. Welcome back, hai pejuang investasi masa depan. What's up guys, how are you today? Gimana kabar hari ini? Lagi di mana nih nonton video ini? Absen dulu yuk, tulis di kolom komentar dari kota, daerah, atau bahkan negara mana kalian, biar aku tahu sejauh mana energi positif kita nyampe ke seluruh penjuru dunia. Alhamdulillah, segala puji syukur kita panjatkan ke Allah, sang pemilik alam semesta raya ini, yang udah kasih kita kesempatan luar biasa untuk ketemu lagi di ruang penuh cinta dan energi baik ini. Terima kasih ya Rob untuk hari kemarin yang sudah kita lalui, baik suka maupun duka, banyak pelajaran maupun keajaiban yang kadang menyamar. Terima kasih juga untuk hari ini, detik ini, saat ini, sekarang kita masih bisa sama-sama belajar, tertawa, dan merenung bareng. Dan tentunya terima kasih juga untuk hari esok, semoga selalu membawa berkah, membawa peluang, dan kejutan-kejutan manis buat kita semua. Anyway, sebelum kita masuk ke pembahasan inti, aku mau ucapin juga terima kasih ya, spesial buat seseorang yang kirim quote ke redaksinya Cawan Kosong, namanya Jang Gila Kerja dari Cisompet Garut. Quote-nya begini: cari nafkah itu seni bertahan hidup level ekstrim. Wow, I like it. Aku yakin sih banyak banget dari kita yang relate banget sama kalimatnya Jang Gila Kerja tadi. Karena honestly, hidup ini memang soal seni sih. Seni bertahan, seni bersyukur, seni berkembang, dan seni melepaskan hal-hal yang gak sehat buat hati dan pikiran kita. By the way, aku gak mau lupa nih, mau promosi dikit boleh ya geng? Buat kalian yang lagi cari beauty care biar makin glowing, fashion ladies and boys biar makin kece badai, ada healthcare buat kesehatan dan kosmetik dan kebutuhan rumah tangga, sampai gadget pun ada. Semuanya lengkap di online shopnya Cawan Kosong. Linknya sudah ada di deskripsi box bawah ya. So please dukung aku dengan check out sekarang juga ya. Ingat, tunai itu keren banget. No utang-utang nonsense yang malah bikin hidup jadi ribet kalau banyak utang itu. Karena trust me, healthy mindset dalam keuangan itu privilege yang akan bikin hidup kalian jauh lebih tentram, jauh lebih damai. First of all, tema bahasan kita kali ini agak deep banget, agak dalam, tapi ya tetap santai sih, dalam tapi santai gitu. Karena kita bakal ngobrol ala sahabat. Stop tantrum, jadilah tentram. Pahami dulu ya. Stop tantrum, jadilah tentram. Jadilah wanita yang tenang biar kamu selalu menang dalam segala aspek kehidupan. Actually, banyak dari kita itu nggak sadar kalau tantrum bukan cuma soal anak kecil yang ngamuk di mall karena nggak dibeliin mainan atau nggak dibeliin es krim kesukaannya. Kita, orang dewasa juga bisa tantrum, cuma versinya lebih halus. Laki-laki maupun perempuan dewasa bisa aja tantrum, cuma versinya lebih halus. Misalnya nih, gampang meledek karena hal-hal kecil, baper yang berlebihan, dikit-dikit baper, overthinking yang nggak karuan, dikit-dikit overthinking, mikir yang nggak, pikirannya berisik mulu. Atau merasa dunia ini nggak adil, setiap kali harapan kita nggak kesampaian atau nggak sesuai dengan ekspektasi kita. Dan maybe aku tahu kadang itu nggak sepenuhnya salah kita, karena hidup ini memang unpredictable, nggak bisa ditebak.
Kadang kita capek, kadang kita terjebak ekspektasi kita sendiri, kadang juga kita cuma pengen sekedar untuk didengerin, tapi nggak ada satupun yang ngertiin kita. Tapi sorry to say, kalau kita nggak belajar tenang, kita sendiri yang akan rugi. Karena tantrum itu cuma menguras energi, mempersempit cara pandang, dan bikin kita stuck. Sementara ketenangan, itu privilege yang cuma bisa didapetin sama orang-orang yang mau melatih sabarnya, melatih pikirannya, dan memperluas kesadarannya. Intinya, cuma orang-orang yang terlatih yang bisa mencapai level itu. Remember that, mind is creating. Pikiran kita yang menciptakan realitas kita. Maybe aku make mistake, but guess what? Semakin kamu melatih diri untuk tenang, semakin semesta seakan nurut sama energi kamu. Gak percaya? Kamu gak percaya? Coba deh kamu perhatiin. Orang-orang yang hidupnya tenang itu bukan berarti gak punya masalah. Mereka cuma punya healthy mindset yang bikin mereka gak gampang dikendaliin oleh emosi. Mereka ngerti kalau terkadang justru dengan diam kita itu bisa menang. Sometimes kita nggak sadar betapa banyak pintu rezeki, banyak banget peluang-peluang, bahkan hubungan baik yang kebuka hanya karena kita itu memilih untuk nggak meledak-ledak. Ketenangan itu expand ke semua aspek hidup, karir, bisnis, keluarga, relationship, bahkan kesehatan mental kita juga. Dan kalau kamu tanya, bagaimana sih caranya biar bisa jadi wanita yang tenang? First thing first, berhenti ngotot pengen semua hal sesuai dengan keinginan kamu. Dunia gak berputar di sekeliling ekspektasinya kita. Yang bisa kita kontrol cuma diri kita sendiri, cara kita merespon, cara kita berpikir, cara kita merasa. Second, mulai latihan untuk bersyukur, sekecil apapun itu, karena bersyukur bikin hati adem, dan hati yang adem bikin pikiran jadi jernih. Dan finally, maafin diri sendiri. Kita ini manusia, bukan robot. Salah, gagal, kecewa, itu semua adalah bagian dari proses belajar. Dan unfortunately, banyak yang mikir kalau ketenangan itu tandanya kita itu lemah. Padahal actually justru orang-orang yang paling tenang itu adalah orang-orang yang paling kuat. Mereka paham kapan harus maju, kapan harus mundur, kapan harus diem, dan kapan harus berbicara. Mereka tahu bahwa nggak semua pertempuran harus dimenangkan dengan teriak-teriak. Kadang justru dimenangkan dengan sekedar senyum dan hati yang lapang. Hopefully, pembahasan kali ini bisa jadi alarm manis buat kamu yang lagi ngerasa nggak karuan. Karena somehow ketenangan itu bukan hal yang mustahil. Selama kamu mau belajar, selama kamu mau melatih, selama kamu nggak menyerah, maka ketenangan itu akan datang ke kamu. Dan ya, sebagai wanita modern yang investasinya nggak cuma di keuangan, tapi juga di hati, jiwa, dan pikiran, remember this. Ingat ini, jadilah wanita tenang. Karena ketenangan itu magnet rezeki, magnet cinta, dan magnet keberkahan. First of all, yuk kita tarik nafas dalam-dalam, kemudian hembusin pelan-pelan. Karena isi utama kali ini mungkin bakal bikin kamu diem sejenak, mikir, terus bilang, oh ternyata selama ini aku terlalu ribut sama diri aku sendiri ya. So, let's expand this topic. Jadilah wanita tenang, biar kamu itu selalu menang.
Kedengarannya simple ya, but sorry to say, nggak semua orang bisa melakukannya. Karena honestly, hidup kita ini kan nggak cuma sekedar bangun tidur, makan, kerja, pulang, dan begitu lagi berulang-ulang. Nggak cuma itu, ada banyak tekanan-tekanan, ada banyak pengharapan, ekspektasi, bahkan ada juga deadlines yang kadang bikin kepala serasa mau meledak. Ditambah lagi omongan orang yang gak ada filternya, kadang bener, kadang nonsens, tapi entah kenapa selalu sukses bikin hati kita itu jadi gak nyaman, jadi gak tenang. By the way, kamu tahu gak, tantrum itu bukan cuma teriak-teriak, bukan cuma ngamuk-ngamuk atau buang-buang piring di dapur. Tantrum versi orang dewasa itu lebih licik, lebih elegan, bahkan kadang gak kelihatan. Misalnya, kamu lagi scrolling sosmed, terus ngelihat postingan orang yang hidupnya kayak sempurna banget. Tiba-tiba, tanpa sadar, kamu mulai ngerasa insecure, ngerasa gak cukup, ngerasa hidup ini gak adil sama kamu. Itu juga bentuk tantrum orang dewasa. Tantrum yang gak kelihatan, tapi bikin hati menjadi keracunan dan bikin hati jadi hancur. Because sebenarnya tantrum itu bukan soal ekspektasi luar, tapi soal ketidakmampuan kita mengelola storm di dalam diri, untuk mengelola gejolak di dalam diri. Mind is creating. Remember that. Pikiran yang ribut justru akan menciptakan hidup yang ribut juga. Pikiran yang tenang maka akan menciptakan hidup yang lebih ringan, lebih lapang, dan tentunya lebih berwarna. Maybe aku make mistake, but guess what? Wanita yang tenang itu punya magnet yang luar biasa. Mereka bukan cuma terlihat dewasa, bukan cuma terlihat anggun, tapi juga punya aura yang bikin orang lain nyaman. Bisnisnya jalan, hubungannya sehat, dan keputusannya pasti lebih matang. Karena mereka ngerti satu hal, kita gak bisa ngontrol dunia yang luas ini, tapi kita bisa mengontrol cara kita merespon dunia. Coba deh, ingat satu momen di hidupmu. Pernah gak kamu lagi marah banget, terus menyesal karena ngomong sesuatu yang gak seharusnya kamu ucapin? Pernah gak kamu bikin keputusan terburu-buru ya karena kamu sedang emosi, dan akhirnya malah bikin masalah justru semakin besar, semakin memanas, atau semakin melebar? Nah, itu dia contoh nyata kenapa tenang itu bukan sekedar sifat yang manis, tapi merupakan strategi bertahan hidup. Tantrum itu gak akan pernah menang. Maybe sesaat ya kamu mungkin merasa lega karena udah teriak-teriak, udah marah-marah, udah meluap-luap, udah balas dendam. Tapi after that, tapi setelahnya itu ada yang cuma lelah, kecewa, dan unfortunately kadang penyesalan yang gak bisa diulang. Sebaliknya, wanita yang tenang itu ngerti konsep. Whenever mereka tahu kapan harus ngomong, kapan harus diem, kapan harus melangkah, dan kapan harus berhenti. Mereka gak mudah kepancing, mereka gak mudah dikendalikan, mereka gak mudah dihasut. Karena as long as hati mereka adem, dunia luar gak akan bisa mengacaukan mereka. Kadang ketenangan itu lahir bukan dari hidup yang mudah, tapi justru dari tempaan masalah. Mereka yang pernah jatuh, pernah disakiti begitu dalam, pernah kehilangan, pernah dikecewakan begitu brutal, biasanya justru yang paling paham nilai ketenangan. Karena mereka sadar ributnya dunia gak akan pernah berhenti. Jadi daripada ribut sama dunia, mending damai sama diri sendiri. Dan actually aku pengen kamu inget ini, ketenangan itu bukan bawaan dari lahir ya, bukan sifat ataupun bawaan dari lahir. Ketenangan itu merupakan hasil dari latihan. Sama kayak kita latihan olahraga.
Latihan sabar juga butuh waktu. Nggak ada shortcut, nggak ada instan proses. Tapi kalau kamu konsisten, terus-menerus kamu latih, percaya sama aku, hasilnya nggak akan main-main. First thing first, kenali dulu pemicu emosinya kamu. Apa sih yang bikin kamu paling gampang meledak-ledak? Apakah itu kata-kata orang tua, ataukah kata-kata dari pasangan, ataukah kata-kata dari rekan kerja, atau mungkin kegagalan kamu sendiri di masa lalu? Dengan mengenali pemicu itu, kamu bisa belajar untuk berjeda, untuk pause sejenak sebelum bereaksi. Pause ini akan menyelamatkan kamu dari banyak keputusan-keputusan bodoh yang mungkin akan kamu sesali nantinya. Second, mulai latihan untuk nggak menganggap semua hal penting. Nggak semua omongan orang itu valid. Nggak semua omongan orang itu benar. Nggak semua masalah harus kamu respon. Dan nggak semua pertanyaan harus kamu jawab. Kalau kamu bisa memilah dan memilih mana yang penting dan mana yang nonsens, nah, hidup kamu akan jauh lebih ringan dan jauh lebih damai. Yang ketiganya, biasain diri untuk punya waktu tenang setiap hari. Gak perlu lama-lama sih, maybe ya cuman 5-7 menit. Duduk, tarik nafas, hembuskan, dan bicaralah ke diri kamu sendiri. Aku cukup, aku tenang, dan aku aman. Ini bukan mantra kosong loh ya, tapi cara untuk mengingatkan otak kamu dan hati kamu bahwa kamu itu punya kontrol atas diri kamu sendiri. Terkadang orang akan bilang, lah kalau kita diem aja nanti orang akan injek-injek kita dong Min. But guess what? Justru orang yang tenang itu jarang diinjek, Beb. Jarang diinjek. Karena ketenangan mereka bikin orang lain menjadi segan. Mereka bukan lemah. Mereka tahu kapan harus ngeluarin energi dan kapan harus hemat tenaga buat yang gak perlu. Dan finally, ketenangan itu bukan cuma dunia luar yang adem, tapi soal dunia dalam yang juga stabil. Kamu bisa hidup di tengah badai, tapi tetap adem di dalam hatinya kamu. Itu adalah privilege, dan privilege itu bisa kamu ciptain sendiri as long as kamu mau terus berlatih dan konsisten. Kalau kamu lihat orang-orang yang sukses di bisnis, hubungan, bahkan spiritualitas, mereka semua punya satu kesamaan, yaitu ketenangan. Mereka nggak reaktif, mereka nggak gampang goyah, mereka nggak gampang meledak-ledak, nggak gampang baper. Mereka fokus pada apa yang bisa mereka kontrol aja dan menyerahkan sisanya kepada Tuhan. So, mulai hari ini, start from today, pelan-pelan. Latih dirimu untuk menjadi wanita yang tentram. Jangan kejar validasi orang. Jangan biarin emosi mengendalikan hidupnya kamu. Karena honestly, hidup ini terlalu singkat untuk dihabisin dengan ribut sama hal-hal yang gak perlu, hal-hal receh, hal-hal kecil. So, dari keseluruhan topik kita di atas tadi, first thing first, kalau kita tarik benang merah dari keseluruhan obrolan panjang kita tadi, satu hal yang paling jelas banget, hidup itu bukan tentang mengendalikan dunia luar, tapi mengendalikan dunia dalam. Dunia luar ribut, orang komentarnya gak ada habisnya, masalah always datang tanpa kita undang. Tapi guess what? Selama hati kita tenang, selama kita punya mindset yang sehat, selama kita nggak gampang kebawa arus, selama kita nggak mudah kepancing, kita bisa tetap tenang dan pastinya menang di karir, di bisnis, di dalam hubungan, bahkan kesehatan mental. Jadi pesan pentingnya, tenang itu latihan. Bukan bawaan dari lahir, bukan sifat dari lahir. Konsisten melatih diri untuk nggak reaktif, itu adalah kuncinya. Tantrum,
cuma bikin rugi energi. Jangan biarin emosimu mengendalikan semua keputusan kamu. Syukur dan sabar adalah kombo yang emas. Mereka yang bersyukur dan sabar itu levelnya beda banget. Karena pikiran mereka itu lebih jernih, lebih dewasa, dan hatinya jauh lebih lapang. Kendalikan yang bisa kamu kendalikan. Lepasin sisanya, gak usah diurusin, gak usah dipusingin, apalagi diberantemin. Mind is creating. Hidup yang tenang lahir dari pikiran yang tenang. Privilege terbesar itu bukan harta ya, tapi ketenangan batin. Dan privilege itu bisa kamu ciptain sendiri, bisa kamu bangun sendiri dengan cara terus melatih diri kamu. Jadi teman-teman, aku mau ucapin apresiasi. Anyway, aku nggak bisa lanjut tanpa bilang thank you yang paling tulus dan yang paling heboh untuk kalian semua, pejuang masa depan yang nggak pernah berhenti untuk terus ngedukung channel ini. Dari yang dulunya cuma beberapa biji subscriber, ya ampun. Dan waktu itu aku begitu seneng banget ketika subscribe-nya terus nambah hari demi hari. Dan sampai sekarang alhamdulillah kita tetap bisa tumbuh, berkembang, dan jadi keluarga besar yang powerful banget. Special shout out buat kalian yang udah rajin share video ini ke grup-grup komunitas influencer, ke grup komunitas afiliator sukses, grup komunitas konten kreator regional. Kalian semua itu bukan cuma pendukung, tapi partner energi baik yang bikin channel ini dikenal, dicintai, dan dipercaya. Trust me, tanpa kalian perjalanan ini nggak akan pernah semanis ini. Thank you semua ya gengs. Oke teman-teman, waktunya aku pamit undur diri ya. Tapi jangan sedih dong, nanti aku balik lagi kok. Mohon maaf ya kalau selama dalam penyampaian kalimat-kalimat, racikan kalimat tadi terdengar kurang berkenan di hati kalian, atau mungkin bahkan ada kata-kata yang nggak pas. Because honestly, aku itu cuma manusia biasa yang nggak pernah luput dari kilaf. Ingat ya, ambil semua yang positif dan buang jauh-jauh yang negatifnya. Oh iya, ini serius. Aku harus segera OTW ke gedung Aula University. Hari ini jadwalnya lumayan padat. Tampil sebagai presenter acara graduation. So aku akan jadi host untuk acara tersebut. Dan juga ada undangan spesial buat kontrak kerja sama bisnis digital, plus join eksklusif private meeting. Ya padat banget kan, tapi seru. Sekalian nostalgia ngebahas mindset sehat, biar hidup kita ini selaras, gak gampang tersesat, dan semesta raya ini senantiasa merestui semua langkah-langkah baik kita. Kalau cuaca mendukung dan kondisi nanti kondusif, aku sempetin live ya, biar kita itu tetap bisa connected. Jadi stay tune, jangan kemana-mana. Dan yang terakhir, ini doa terbaik dari hatiku yang terdalam untuk kalian semua. Tuhan semesta raya selalu mengizinkan langkah-langkah baikmu mulus tanpa hambatan yang berarti. Tuhan semesta raya selalu memudahkan segala urusanmu dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Tuhan semesta raya selalu merestui setiap perjuanganmu dan menggandakan kebahagiaan kamu berkali-kali lipat. Tuhan semesta raya menjagamu dan melindungimu dan membimbingmu ke jalan yang tepat dan menguatkan hatimu untuk terus menjadi versi terbaik dirimu. Karena honestly, hidup ini terlalu singkat untuk dijalani setengah-setengah. So, jalani dengan hati yang tenang, pikiran yang jernih, dan energi cinta yang melimpah ruah. So, teman-teman, kiranya sampai di sini dulu ya obrolan kita kali ini. Jangan lupa ya, kamu like, comment, share, and ajak teman-teman kamu untuk ikut belajar bareng-bareng di sini. Because whenever kita belajar bersama-sama, energi positifnya akan expand lebih luas lagi, lebih jauh lagi, dan lebih dalam lagi. Oke deh, aku cabut dulu ya. Takut nanti dosen kampus bilang, presenter kita mana nih, kok belum hadir. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya.
Jangan lupa jaga diri kamu, jaga attitude kamu, jaga juga dompet kamu. Sekian dulu cerita dari aku hari ini. Sampai jumpa lagi kapan-kapan. Wassalam. Don't forget to subscribe if you haven't yet, like and comment if you enjoy the content, and share it with your loved ones so we can keep learning together here.